Yang kedua, terkait daripada pernyataan, saya tantang debat kepada Ustadz Abdul Somad dan kepada Tasik Ngaji. Silahkan, kami menyanggupi itu dan kami sangat setuju untuk kita mengadakan debat. Tetapi saya menginginkan debat itu tidak terjadi di TikTok, di mana kita langsung tatap muka. Kita adakan pertemuan dan kemudian di sana ada moderator yang akan mengatur jalannya perdebatan. Pertanyaan kemudian, kenapa debatnya tidak di TikTok? Harus bertatap muka, harus secara langsung, ada moderator. Kemudian kita ada di aula dan lain sebagainya, tempat yang kemudian kita melangsungkan perdebatan. Kenapa tidak di TikTok langsung? Yang pertama, kami sudah pernah debat di TikTok ya Hafilah. Bahkan bukan itu saja, di WA atau kita teleponan langsung. Bahkan kalau misalkan sahabat Tasik Ngaji melihat, kami pernah berdebat dengan Pendeta Pedro di Tasik Ngaji. Ada channel Tasik Ngaji, silakan cari saja Tasik Ngaji versus Pendeta Pedro. Kami pernah debat itu. Tetapi itu semua tidak mendatangkan faidahnya ya Hafilah. Dan tidak memiliki adab dalam perdebatan. Di TikTok itu ya Hafilah, di mana dia memiliki suara yang lantang, suara yang kelas, volumenya yang bagus, itu yang paling dominan dalam perdebatan. Yang kedua, biasanya orang-orang itu membawa backsound ketawa-ketawa. Makanya kalau misalkan kita melihat tokoh-tokoh, baik itu di Kristen atau di Islam, kepada Tasik Ngaji. Itu yang pertama ya, Pak. Yang kedua, terkait daripada pernyataan, saya tantang debat kepada Ustadz Abdul Somad dan kepada Tasik Ngaji. Silahkan, kami menyanggupi itu dan kami sangat setuju untuk kita mengadakan debat. Tetapi saya menginginkan debat itu tidak terjadi di TikTok, di mana kita langsung tatap muka. Kita adakan pertemuan dan kemudian di sana ada moderator yang akan mengatur jalannya perdebatan. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, seperti dicuplikan, kalian sudah melihat bagaimana Tasik Ngaji itu menerima tantangan Edis TV untuk debat. Nah, teman-teman sekalian, ini ada yang menarik nih. Karena ini mereka kan sangat membenci Edis TV. Dan kemarin melalui foto Abdul Somad itu ada akun palsu di mana mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad telah murtad dan sudah dibaptis oleh pendeta, teman-teman sekalian. Dan ini menarik sekali ya, sehingga Tasik Ngaji tidak terima. Tasik Ngaji itu kemudian dia persoalkan hal itu, dan apa yang terjadi, teman-teman sekalian, Edis TV ya, karena itu viral sekali, 1 juta lebih penontonnya, dan Edis TV mengatakan apa? Kalau kalian mau berdua dengan Abdul Somad, ditantang Ustadz Abdul Somad, ditantang Ustadz Tasik Ngaji ini yang pemilik channel Tasik Ngaji, teman-teman sekalian. Ya, jadi tentu saja tidak berani. Kalau kita melihat alibinya tadi adalah sebuah rasa takut gitu. Karena memang mereka tidak bisa hadapi Edis ya. Tingkat yang kita lihat saat ini ya, banyak sekali seperti Juma, Nandar, Unirifa, banyak sekali yang sudah diskusi dengan Edis TV dan mereka semua KO ya. Nah, Edis TV itu mencari-cari lawan yang seimbang, teman-teman sekalian. Dan sampai hari ini itu masih belum ada. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana kemudian Tasik Ngaji mengatakan bahwa saya menerima tantangan Edis TV. Tapi dalam satu hal, satu syarat, tidak terjadi di TikTok atau di media sosial, tetapi tatap muka. Nah, sekarang kan apakah Tasik Ngaji bersedia untuk tatap muka di luar negeri? Ya, mungkin luar negeri terdekat lah ya, dari Indonesia barangkali begitu ya, yang tidak ada undang-undang penistaan agama. Gitu ya. Kalau Anda meminta Edis TV untuk datang ke Indonesia, sudah jelas itu debat tidak akan terlaksana. Edis TV barangkali di Bandara Jakarta sudah langsung dijemput oleh pihak kepolisian, teman-teman ya. Nah, jadi ini yang mereka tidak tahu, kawan-kawan. Makanya sebenarnya Tasik Ngaji ini terima tantangan, tapi sebenarnya itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya itu takut dengan Edis TV. Sangat takut dengan Edis TV. Ya, sangat takut. Nah, kalau Tasik Ngaji mau, saya secara pribadi pun meminta Tasik Ngaji ya, atau Ustadz Tasik Ngaji untuk berdiskusi dengan Bang Laskar ya. Diskusi dengan Bang Laskar di TikTok. Kalau Anda
risih dengan soundcard, ya kan? Ketawa-ketawa soundcardnya, saya tidak akan pakai soundcard, ya kan? Kita diskusi saja kalau mau gitu, ya. Anda juga sudah pernah reaction video saya juga pernah reaction video Anda juga Tasik Ngaji. Jadi saya minta kalau Anda mau diskusi, tentukan tema, ya temanya apa barangkali begitu ya. Mari kita diskusikan, tapi ingat kita diskusi santai gitu, ya. Ya memang kalau Anda melawan Edis TV, Anda babak belur ya, jujur saja. Ya Anda nggak sebanding dengan Edis TV, ya. Apalagi kalau di TikTok, ya. Kalau di TikTok lebih parah lagi, Anda dipermalukan. Gitu. Tetapi kalau dengan saya, misalnya dengan teman-teman yang lain, ya ayolah sekali-sekali ke TikTok ya kan, kita diskusi santai. Seperti saya diskusi dengan Ustaz Yusuf PI, saya diskusi dengan Nandar, saya diskusi dengan Rasid, saya diskusi dengan Unirifa, dengan Kores, dengan Ustaz Wafi, dan masih banyak lagi rekan-rekan Muslim yang sudah berdiskusi dengan Bang Laskar. Jadi artinya bahwa kita diskusi secara intelektual saja, kita diskusi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Makanya kita tentukan temanya ya. Jadi teman-teman sekalian, menarik sekali. Kita doakan memang supaya Tasik Ngaji juga bisa tentukan di mana negara luar, negara tetangga, mungkin di Singapura, mungkin di mana gitu ya. Ya saya jamin ketika Edis TV minta tolong kepada nanti orang-orang Kristen yang untuk membantu dalam hal fasilitasi, itu pasti akan dibantu teman-teman sekalian. Pasti akan dibantu. Oleh karenanya kita berharap Ustaz Abdul Somad dan Tasik Ngaji ini bila perlu bisa diskusi dengan Edis TV supaya kita tahu juga gitu ya. Karena kalau Edis TV melakukan itu di Indonesia, sudah pasti ditangkap dan diborgol kawan-kawan. Baik, jadi teman-teman sekalian demikianlah ya yang kita bisa sampaikan dan juga respon saya atas video daripada Tasik Ngaji, dan kita lihat nanti bagaimana kemudian apakah jadi debat atau tidak. Saya Rifgula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. See you again. Shalom.